Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agung Sumiranto, NPM 20130200101, kelas 1B, tahun 2021 sebagai mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, UAS Inovasi Teknologi atau matkul Inotek. Di sini saya akan membahas tentang sistem monitoring kualitas air kolam ikan koi untuk pembudidaya ikan koi yang sedang marak dilakukan saat ini. Di bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang, ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang memiliki corak tubuh dan warna yang beragam, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Indikator keindahan pada ikan koi ini adalah dapat dilihat dari segi corak warna tubuh, diameter, dan diameter bentuk corak warna. Kelengkapan fisik serta kondisi kesehatan ikan. Habitat ikan koi biasanya di daerah perairan air tawar dan beriklim sedang. Lingkungan pembudidayaan ikan koi sangat beragam, seperti pada pembudidayaan akuarium, bak semen, kolam tanah, dan fiber. Akan tetapi, pembudidayaan ikan koi dengan media kolam tanah memiliki beberapa tahapan sebelum kolam siap digunakan, seperti 1. Pengeringan. Kenapa kolam tanah harus dikeringkan terlebih dahulu? Karena untuk menghindarkan ikan koi dari bahaya seperti zat-zat yang terkandung dalam tanah, dan untuk menghindarkan akar-akar pohon yang tertanam di dalam tanah. Jadi pengeringan ini dilakukan untuk memadatkan tanah terlebih dahulu sebelum bisa dibuat kolam. Pengeringan ini terjadi bisa sampai 2-3 hari, menunggu tanah benar-benar kering dan padat. Kedua, pemberian air lalu dikuras 1-2 kali. Itu gunanya adalah untuk memastikan benar-benar zat yang ada di kolam itu benar-benar hilang. Jadi ketika ikan dimasukkan, itu ikan akan merasakan segarnya air, tidak tercampur dengan zat-zat kimia yang lain. Ketiga, kolam siap digunakan. Nah, di tahap ini setelah dilakukan pengeringan, pemberian air dikuras 1-2 kali, dan di sini di tahap ini ikan siap untuk dimasukkan ke dalam kolam. Lanjut, ikan koi sangatlah sulit untuk proses pembudidayaannya karena ikan rentan terserang penyakit dan faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu, hal utama yang harus diperhatikan dalam pembudidayaan ikan koi adalah kebersihan dan kondisi lingkungan tambak ikan koi yang terjaga. Dengan kualitas air dan lingkungan yang terjaga, maka hidup dan kesehatan ikan koi akan lebih terjamin. Hal ini mempengaruhi panen. Jadi ketika kesehatan lingkungan ikan koi atau kolam itu sendiri, ini akan mempengaruhi hasil panen. Hasil panen ikan koi tersebut apakah bagus, apakah kurang bagus. Keuntungan dan kerugian kolam tanah. Jadi kolam tanah itu seperti saham ya. Ketika kita sukses, kita untung,
itu untung banyak. Tapi ketika rugi, itu juga rugi banyak. Karena kita nggak tahu di dalam tanah itu apakah ada zat-zat berbahaya yang bisa mempengaruhi ikan koi sehingga ikan koi kan bisa mati. Tapi ketika kolam tanah tersebut baik untuk ikan, maka kita akan untung banyak dengan hasil panen yang memuaskan. Di sini lahan pembudidayaan dan air yang digunakan untuk tambak ikan koi tidak boleh mengandung zat berbahaya ataupun bahan kimia. Zat kimia yang terkandung dalam kolam tanah menjadi masalah bagi pembudidaya. Dan permasalahan lainnya yang harus dihadapi para pembudidaya seperti kadar oksigen, suhu pH dalam air. Untuk mengatasinya, para pembudidaya biasanya mencegah dengan mengganti air kolam secara berkala. Selain masalah lingkungan dan kualitas air, pembudidaya seringkali tidak mengetahui secara akurat bagaimana mengukur kualitas lingkungan pada kolam tanah dan air apakah sudah layak untuk digunakan. Di bab 1.2 rumusan masalah, bagaimana rancangan sistem pengukuran atau monitoring air mengirimkan notifikasi kualitas air dalam kurung suhu dan pH air kepada pembudidaya ikan koi secara real time. Jadi di sini kita akan membuat sebuah alat untuk membantu pembudidaya dalam menangani kesulitan saat pembudidaya karena ikan koi kan rentan terhadap penyakit, juga gampang mati. Maka di sini kita akan membuat sebuah alat bagaimana caranya ketika pH dan suhu air berubah, ikan tersebut tidak mengalami stres. Tujuan pembuatan alat ini adalah membuat sistem yang bisa digunakan untuk memberi informasi pada pembudidaya tentang pH dan suhu air secara real time sehingga mengurangi resiko kegagalan saat panen. Manfaat dari pembuatan ini adalah memudahkan pembudidayaan dalam perawatan ikan koi dengan menjaga kualitas air sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Internet of Things (IoT). Seperti yang disebutkan di awal, IoT adalah sebuah konsep. Jadi konsepnya internet tidak menggunakan tenaga manusia lagi. IoT berarti dijalankan secara program, secara otomatis. Ketika ada perubahan pH dan suhu air, maka pembudidaya akan mendapatkan notifikasi perubahan tersebut. Dan notifikasi tersebut sudah diatur oleh program dan dijalankan secara otomatis. Di sini target yang diharapkan, target hasil, sistem monitoring kualitas air kolam pada pembudidaya ikan koi akan sangat diperlukan guna memudahkan para pelaku pembudidaya mengetahui kualitas lingkungan yang berfokus pada kualitas pH dan suhu air pada kolam tanah. Sehingga pembudidaya bisa mendapatkan data akurat sebagai salah satu sumber pengetahuan yang valid dan tidak lagi menggunakan insting yang bisa digunakan oleh para pembudidaya. Selain itu, perancangan sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif permasalahan dalam pembudidayaan ikan koi pada kolam tanah secara mandiri. Hasil dari sensor dapat dijadikan acuan para pembudidaya ikan koi untuk mengetahui kualitas air, kualitas lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.